kekuatan pikiran, kekuatan diksi, kalimat, ucapan, yang kalau dalam bahasa agamanya afirmasi itu adalah doa. Jadi apapun sama doa tuh bisa beyond gitu loh. Ya, sama doa tuh bisa benar-benar bukan cuman touch the sky gitu, tapi memang nembus batas betul itu. Misal begini, bisa nggak sih kita yang muslim gitu ya, yang muslimah punya pahala 11 bulan di luar Ramadan seakan-akan pahalanya segede, sebesar, sebanyak Ramadan. Apapun yang dilakukan. Jawaban saya adalah sangat bisa. Gimana caranya Pak Ustadz? Ya lu minta aja sama Tuhan itu kan. Minta aja sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan 11 bulan berikutnya nih, apapun yang saya lakukan, samain ya sama di bulan puasa. Selesai. Bahwa emang benar dikabulkan dan tidak, ya Allah udah bilang kalau kamu berdoa jangan sampai ragu dong. Kalau kamu berdoa jangan sampai enggak yakin dong. Nah, sehingga menarik ketika saya memotivasi mereka yang nggak mudik. Saya bilang kalau Anda nggak mudik, itu kan ngorbanin perasaan Pak Min. Ya, betul. Perasaan, ngorbanin kerinduan, ngorbanin ketakutan. Misalkan, ya Allah nih orang tua saya ini panjang umur nggak ya tahun depan itu kan belum tentu panjang umur nih tahun depan. Mana udah tua gitu. Tapi kalau saya pulang kampung diblokir di mana-mana. Ya udahlah, bismillah saya nggak pulang kampung, saya nggak mudik. Lah, saya kemudian sebagai seorang ustadz yang ikut belajar, saya pengen nambahin bobot gitu loh. Kalau nggak mudiknya itu oleh kawan-kawan dijadikan ibadah, dijadikan amal soleh, maka makin besar kerinduannya, makin besar tantangannya. Misalkan orang nggak ada masalah, nggak pulang kampung pun nggak ada masalah. Tapi buat satu orang misalkan nggak pulang kampung tuh masalah. Misalkan karena ibunya lagi cancer, ayahnya lagi sakit jantung misalnya, nggak pulang kampung masalah buat dia. Karena bisa jadi this is the last lebaran for them gitu loh. Nah, saya bilang orang yang punya bobot ibadah dan amal saleh seperti itu bisa dia tuker tuh. Ya Allah, jadikan tidak pulang kampungnya aku ini gitu. Itu bagaikan aku bisa dapat Lailatul Qadar itu. Siapa juga yang memastikan? Nggak ada. Tapi sebagai sebuah doa, layaklah kemudian kita lantunkan kepada yang Maha Kuasa gitu. Nah, dari sini ada yang menarik nih teman-teman semua. Agama apapun ya, aktivitasnya kan bisa jadi ibadah dong. Ya kan, emangnya misalkan bagi Kristiani emang cuman ke gereja doang ibadah buat dia, kan sama aja. Buat yang Buddha, yang Hindu, apa ke wihara dan ke kuil doang ibadah buat dia, kan tidak, sama aja. 24 jam apapun bila kita kemudian niatin sebagai ibadah dan amal soleh, maka dia bisa menjadi ibadah dan amal soleh. Demikian juga di dalam Islam. Secara Islamologi gitu ya, apapun yang kita lakukan benar-benar bisa jadi ibadah dan amal soleh. Maka yang menarik adalah ketika sesuatu itu masuk kepada ranah ibadah dan amal soleh, karena saya bilang di awal, saya termasuk orang yang benar-benar menggunakan kekuatan doa, ya. Maka saya mencarilah apa yang bisa membuat doa saya dikabul. Salah satunya adalah ya lu ibadah dong. Lu punya amal soleh dong. Lu ada sesembahan dong buat Tuhan lu apa kek itu. Jangan tangan kosong memintanya gitu. Bareng dengan ibadah dan amal soleh. Nah tapi kan Allah udah memberikan begitu lebar dan luas gitu loh. Bahwa ibadah itu adalah di seluruh ruang kehidupan Anda. Di seluruh ruang kemudian kehidupan kita semua. Sehingga pada satu masa teman-teman semua. Saya menggunakan ibadah dan amal soleh yang gak lazim Pak Min. Yang nggak lazim. Apa itu? Satu, yang tadi kita bicarakan, buang angin. Buang angin loh. Itu pada satu masa saya jadikan betul kendaraan supaya doa saya dikabul. Kendaraan betul supaya doa saya dijabah. Saya pengen jadi orang kaya raya, yang dermawan, yang soleh. Saya pengen punya nama yang mulia. Mengingat dulu saya nggak punya nama. Kalau orang tahu saya mau datang, tutup pintu, pura-pura nggak ada, karena nggak mau kebauan saya. Jadi saya memang berdoa supaya saya bisa punya nama yang harum,
Nggak kayak sekarang orang nggak mau nengok, saya ngomong apa nggak didengar, datang aja saya ditolak. Nah, saya minta kepada Allah supaya jadi orang terkenal, jadi orang masyhur yang hari ini ya alhamdulillah ya, bukan berarti saya sombong, tapi ini benar dikabul gitu loh. Dan kalau teman-teman tahu, kalau saya mempertaruhkan misalkan sholat malam, ya biasalah. Kalau saya mempertaruhkan sholat duha, ya biasalah gitu kan. Ya memang jagoan itu amal solehnya. Kalau saya mempertaruhkan sholat berjamaah setiap waktu, ya emang itu mah amal hebat banget. Kalau saya mempertaruhkan misalkan sedekah gede-gedean, ya memang itu hebat betul gitu loh. Tapi yang teman-teman bisa menjadi insight pada malam hari ini dari acaranya Pak Min dan kawan-kawan, ya A to Z ngopi, bahwa saya menggunakan 5 kategori ibadah dan amal soleh yang bisa jadi teman-teman gak kepikiran. 1, saya bilang buang angin alias kentut. Maaf nih saya ngomongnya belak-belakan. Yang kedua, buang air besar. Yang ketiga, buang air kecil. Yang keempat, tidur malam. Yang kelima, mandi. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Begini loh. Saya nih menyadari gitu. Nggak mungkin banget saya bisa bangun malam tiap malam. Tapi kalau tidur tiap malam pasti Pak. Betul nggak? Sebagai seorang anak muda yang berjuang menjadi orang benar, saya jatuh-jatuh juga. Untuk bisa sholat duha setiap hari. Aduh Pak. Nggak gampang Pak. Karena saya jam 3 udah keluar dari rumah Pak. Jam 3 saya udah keluar dari rumah, ngetok pintu tetangga, ngambil motor sewaan. Kemudian saya ke kandang ayam. Lalu naik-naikin ayam, saya bawa ke pasar Grogol. Sampai kemudian subuh. Subuh saya bersih-bersih bentar, sholat, langsung buru-buru nggak pakai wirid zikir, langsung balik ke lapak ayam, potong-potong ayam, bla 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 bla. Kemudian jam 7 start nganter ke warung-warung dan restoran Padang. Gak mungkin saya melakukan duha dengan leluasa seperti orang-orang pengangguran atau pekerja yang bisa kemudian mengatur jadwal dan bersih. Ya kan? Nah, tapi yang saya lihat adalah dengan saya melakukan 5 hal ini yang pasti tiap hari saya lakukan. Saya kentut pasti tiap hari, saya buang air besar pasti tiap hari, saya buang air kecil pasti tiap hari, saya mandi pasti tiap hari, saya tidur malam juga pasti tiap hari, maka saya berhak menyandang kalimat seperti orang-orang bilang begini loh, wih dia hebat ya, istiqomah sholat malam tiap malam. Hebat ya dia bisa duha tiap pagi. Hebat ya dia sedekah terus loh tiap hari. Istiqomah betul. Hebat ya dia bisa tiap tahun umroh. Hebat ya dia bisa kemudian istiqomah nyantunin anak yatim. Lah, karena saya menjadikan 5 hal yang dianggap remeh ini ibadah, maka saya bercanda sama Tuhan. Lihat tuh ya Allah, saya istiqomah lo ibadah tidur. Saya istiqomah lo ibadah mandi. Saya istiqomah lo ibadah buang air besar, buang air kecil. Saya istiqomah lo buang angin. Saya jadikan ini wasilah sebagai jembatan doa-doa saya dikabul. Contoh, menjelang tidur, saya berafirmasi. Ya Allah, Engkau tahu, aku tidur dalam keadaan miskin. Bismillah, ku persembahkan tidurku padamu. Aku tidak bermaksiat menjelang tidur. Kan banyak orang bermaksiat menjelang tidur kan. Banyak sekali. Menjelang tidur dia masih menyimpan marah, menyimpan dendam. Menjelang tidur dia masih berencana mengancam orang besok. Menjelang tidur dia masih akan berencana nyolong, maling, atau apalah gitu loh. Saya bilang, ya Rob, ya Tuhan, aku mau tidur dan tidurku untukmu. Aku memastikan bahwa aku minta ampun padamu agar tidurku ini adalah tidurnya orang-orang yang diampuni olehmu. Ya Rob, engkau tahu, aku tidur dalam keadaan miskin. Bangunkan aku dalam keadaan kaya. Coba itu. Hebat sekali. Saya sampaikan pamin kepada mereka yang belum punya anak, belum punya istri. Ya Allah, samping saya istri atau samping saya suami, Engkau tahu bahwa kami merindukan anak. Jadikan ibadahku ini diterima olehmu. Apa? Ibadah tidur. Hari ini, malam ini kami masih belum tidur bersama anak kami. Takdirkan ada satu malam nanti di mana kami tidur tidak berdua, tapi kami tidur bertiga. Dengan bayi di antara kami.
Dengan suara tawa dan tangis bayi kami. Dengan lucunya bayi. Bla bla bla. Terus tidur. Kalau itu masih belum lucu lah. Yang lucu nih kalau kentut. Orang kalau kentut main ketut-ketut aja. Brebet, brebet, brut, 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 brut gitu. Karena saya menjadikan kentut itu sebagai ibadah. Maka ketika datanglah masa kentut itu. Saya tahan Pak. Bu, saya tahan. Saya berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Sepertinya ini sebentar lagi mau kentut. Kentutku ku persembahkan untukmu. Gila gak? Ya Allah, kentutku ini adalah untukmu. Banyak orang kentut buat orang lain, Pak. Gua kentutin loh, gitu kan? Ya kan? Dia sengaja kentut di muka bininya. Di muka suaminya, kentut di tengah orang-orang, betul nggak? Kentutnya bukan buat Tuhannya. Gila loh Pak, ini kalau Bapak Ibu mengerti, luar biasa loh Pak. Bayangin coba, hal remeh begini aja bisa jadi ibadah, gimana lo kerja? Gimana lo dagang? Gimana lo usaha? Gimana lo nggak mudik? Nggak mudik itu kan luar biasa Pak. Cara berpikirnya kayak gitu loh. Nah, karena doa saya banyak Pak Min, lucu. Oh, yang lucu lagi, Ustadz. Yang lucu lagi lucu. apa? Gini, karena doa saya banyak, maka kentut saya pecah. Jadi kan gini ya, kentut pertama supaya gue jadi orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku mau ibadah kentut. Kok bisa kentut ibadah? Pak, enggak semua orang bisa kentut lalu bersyukur pada Allah. Enggak semua Pak. Orang kentut dia lupa Pak. Kentut aja. Dia lupa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lu gila ya. Kalau nggak bisa kentut itu, operasi bos. Dan tadi Pak Ferry bilang, kalau orang habis dioperasi, misalkan seorang ibu disesar, maka pertanyaan dokter adalah, udah kentut belum? Kan begitu. Udah buang angin belum? Nah saya pecah tuh. Ya Allah, kentut pertamaku ini agar engkau jadikan aku orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pret. Gitu, saya cicil. Habis itu saya puji dulu Allah. Alhamdulillah. Yang kedua nih ya Allah, saya pengen masuk TV. Kayak orang-orang, kayak Zainuddin gitu. Kayak Agim, kayak Ustadz Arifin Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Kentut. Pret. Gitu. Serius ini gitu loh. Artinya ini kan sesuatu yang luar biasa Pak. Di dalam Islam Pak. Nyisir jadi ibadah. Dan ada doanya. Gila. Masuk WC jadi ibadah. Ada doanya. Masuk, keluar, dan di dalam WC ada doanya. Luar biasa. Jangankan haji yang gede gitulah. Kalau haji mau udah ketahuan ibadah. Masuk WC gitu loh. Makanya saya pastikan ketika saya tiap hari nggak bisa sholat berjamaah di masjid. Karena saya hidup di lapangan misalnya. Saya khawatir dengan motor sewaan. Nanti gue bisa bayar sewaan. Bisa ganti tapi gue nggak bisa beli gitu kan. Ya namanya juga imannya masih iman pemula. Sekarang gue masih iman pemula. Lalu saya pamit sama Allah. Ya Allah kalau begini caranya saya nggak dapat nih ibadah yang namanya sholat berjamaah di masjid. Tapi biar gimana kan saya mah bisa tiap hari kan buang air kan begitu Pak Surya. Betul nggak? Tiap hari buang air. Maka ketika saya mau masuk WC, saya diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Sama kayak waktu tidur itu. Saya masuk ke WC dalam keadaan aku menjadi orang yang miskin. Masih miskin. Dan keluarkan aku dari WC sebagai orang yang kau takdirkan jadi orang kaya. Begitu. Begitu. Makanya saya bilang kan kata teman pedagang. Kebayang gak sih kalau Anda jadi tukang bubur. Lalu Anda niat ibadah pada Allah. Melayani orang. Udah Anda gak usah sibuk bikin sarapan. Biar saya sama istri yang bikinkan sarapan. Izinkan saya melayani Anda sebagai ibadah saya kepada Allah. Dan itu kan ibadah hebat banget Pak. Ibadah yang berupa services gitu loh. Sementara umat beragama sekarang. Enggak Islam, enggak Kristen, enggak Hindu, enggak Buddha, enggak Protestan, enggak Katolik, enggak Konghucu. Rata-rata sekarang lupa agama yang bersifat pelayanan itu loh. Yang seperti Pak Min sama teman-teman lakukan. Sekarang orang masuk gereja juga individualistik. Orang masuk wihara kuil individualistik. Perhatikan juga kita-kita yang masuk ke masjid individualistik, Mas.
Kita yang masuk masjid yang kita cari kesunyian malah. Hah? Bukan mengenal satu sama lain, bukan menyapa, bukan nanya bini lu gimana kabarnya, anak lu kemarin udah sembuh atau belum, apa yang bisa gua bantu. Enggak, Pak. Sehingga ketika ada orang berisik dia marah-marah. Dulu di gereja berisik, gila nggak? Hah? Maka ketika ibadahnya ibadah yang berupa pelayanan kayak tadi tukang nasi goreng, ini kan luar biasa, Pak. Melayani orang loh, Pak. Hah? Melayani orang loh. Nah, maka kembali ke tema yang diserahkan kepada saya, bagaimana memaknai tidak pulang kampung. Wah, ini hebat. Hebat. Ya Allah, aku punya ayah, saya punya ayah ya Allah lagi kanker prostat. Bismillah. Dengan saya redo tidak pulang kampung. Dan beliau redo tidak pulang kampung. Dan engkau terima ini sebagai ibadah kami berdua. Dan keluarga besar kami. Maka ya Allah, sembuhkan kanker prostatnya ayahku. Sembuh tuh. Sembuh tuh. Ya kan cerita agama kan cerita persembahan toh. Dalam bahasa agamanya namanya ibadah dan amal soleh. Ya, tapi cerita zaman dulunya sesembahan. Gitu kan. Persembahannya Adam dan Hawa. Persembahannya Ibrahim. Persembahannya fulan-fulana. Begitu loh. Nah kita mempersembahkan itu. Kita bilang, ya Allah, rumah ibuku jelek banget itu di kampung. Saya sekarang nggak bisa pulang kampung. Dan saya mau taat sama pemerintah. Ini bukan soal saya cebong nggak cebong nih. Bukan soal saya kayak menjilat pemerintah. Enggak. Ini soal cara berpikir, bos. Soal cara berpikir. Lu gila aja. Tadi kentut, buang air besar, buang air kecil. Tidur, mandi. Itu aja bisa dipertaruhkan. Kenapa nggak mudik? Nggak bisa dipertaruhkan itu loh. Dan saya kan adil-adil aja, Pak Samsu. Adil. Cuman yang viral itu kemarin kan, itu video yang nggak mudik. Padahal saya pun bilang, bila Anda benar-benar mau nabrak mudik, jangan lupa jadikan ibadah. Dan jadikan amal soleh. Lalu berdoa supaya nggak konyol gitu loh. Kan bahaya, Pak. Kalau konyol-konyolan jadi bahaya gitu loh. Udah mah itu sesuatu yang hari ini mungkin tidak tepat kalaulah tidak dikatakan salah. Masa kita tidak minta perlindungan kepada Allah? Kan begitu. Lah eman kan menempuh bahaya, ada kemungkinan diputar balik, ada kemungkinan ditolak, ada kemungkinan nggak nyampe. Kalau emang benar-benar niat nekat mudik, benar-benar penuh kesungguhan hati buat mudik, bos, jadiin ibadah dulu deh. Jadiin amal soleh dulu deh. Terus lu tawakal dulu sama Allah. Lu nanya dulu dong sama Allah, boleh apa enggak? Kalau pergi selamat apa enggak? Kalau begini manfaat atau enggak? Minta izin lah, sholat istikharah. Bukan karena ada motor, bukan karena ada mobil, bukan karena ada duit. Sehingga nuansanya nuansa ibadah gitu loh. Nuansanya nuansa amal soleh. Maka nggak mudik dan mudik jadi sama aja, Pak. Bila kemudian kita jadikan itu ibadah dan amal soleh. Ya, supaya ini jadi diskusi, saya kembalikan dulu ke Pak Min. Kira-kira kerangka berpikirnya seperti itu, Pak Min. Monggo. Terima kasih Ustadz YM, luar biasa ya. Ini diawali dengan mindset ya, pola berpikir yang kita memutarbalikkan sesuatu yang ketidaklaziman, namun sesuatu yang sebetulnya punya nilai-nilai berkahan ya tentunya ya. Tidak lazim itu adalah pada saat orang tidak nyampe pikirannya gitu loh. Kan kira-kira begitu. Ketika rame-rame setuju kan jadi lazim juga gitu loh. Iya, betul. Sama kayak handphone pertama kali muncul 30 tahun yang lalu, wih ini barang segede gitu. Iya benar, nggak lazim. Bisa telepon ke Amerika, bingung. Sekarang mindahin duit hitungan detik. Iya benar. Itu contoh. Nah baik, sambil Bapak Ibu semua brosis ingin bertanya, silahkan siapkan pertanyaan. Boleh di raise hand di video supaya saya bisa bantu siapa yang perlu bertanya dulu. Tapi sebelum bertanya mungkin ada sedikit peman. Begini Pak Ustadz, kali ini memang kan tadi sudah dikatakan ini sebuah sebuah keputusan yang challenging lah ya. Tentunya pasti digodok dengan matang. Saya yakin sekali lah dengan pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa tentunya ya.
dan akhirnya sebuah keputusan, dan keputusan itu kelihatan menjadi sebuah tekad gitu ya, no point to return. Nah, pertanyaannya adalah yang coba kami amati, Pak Ustadz, ini yang teriak-teriak kencang ini yang banyak tuh kan dari pemerintah semua nih. Nah, padahal ada sekali tokoh-tokoh masyarakat baik yang sifatnya formal dan tidak formal, kok nggak ikut teriak mendukung pemerintah punya program. Nah, kira-kira di mana nih problemnya, Pak Ustadz? Sambil Bapak Ibu semua, Bro Sis, silahkan mempersiapkan pertanyaan ya. Nah, karena ini sifatnya diskusi, boleh juga dong dilempar ke teman-teman yang lain. Oh, monggo, silakan tuh. Apa jawabannya? Oke, ada yang punya pandangan. Mungkin kalau Dokter Surya kalau punya pandangan, wah senang sekali. Karena kemarin sudah ngisi tentang itu Nanggala 402 nih Dokter Surya ya. Siap. Ada yang ingin nanggapi? Yuk silakan. Oh monggo Dokter Surya, terima kasih. Silakan Dokter Surya. Dokter Surya ya silakan. Itunya di unmute dulu. Iya silakan. Ya, sama saya ucapkan terima kasih Pak Men atas undangannya ngobrol-ngobrol pada malam ini. Dan saya lihat pembicaranya Pak Ustadz ini. Yusuf Mansur, wah, jadi idola saya Pak. Ini baru bisa ketemu bisa tatap muka, ya. Istri anak-anak saya juga senang kalau Bapak memberikan ceramah, dan ini bisa tatap muka langsung, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi, ya, saya pribadi Pak, karena saya memang abdi pemerintah Pak selama ini, walaupun saya sudah purna juga, saya belum purna pengabdian Pak, masih berlanjut Pak. Jadi kalau saya berpikir pemerintah sampai memberikan larang-larangan, ya itu artinya pemerintah masih sayang sama rakyatnya, Pak. Allahu Akbar. Jadi saya sangat percaya bahwa tidak ada satu pemerintah pun, Pak, atau presiden pun di dunia ini yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Nah, itu harusnya yang kita pegang dulu gitu. Ya. Nggak mungkin, Pak. Biarkan gitu, terus nanti kena COVID semua, lah. Iya. Semua susah Pak, secara kekeluargaan masing-masing susah, secara kelompok di lingkungannya RT RW juga susah. Sekampung kita lihat India aja lah Pak ya, yang paling parah saat ini. Indonesia juga mulai lagi sudah ada gelombang berikutnya Pak. Nah, COVID ini walaupun kita sudah vaksin 1, vaksin 2, belum menjamin juga kita tidak terdampak Pak. Mungkin masih terdampak. Ya, dan untuk kita menanggulangi vaksin ini pemerintah sudah menggeh-menggeh kalau bahasa Jawa itu Pak. Ya, banyak keuangan negara yang terkuras di situ ya. Nah, jadi kita sebagai warga yang baik sebaiknya ya kita percayalah dengan pemerintah kita, berusaha demikian rupa agar rakyatnya selamat ya. Kebijakan-kebijakan larangan-larangan itu ya intinya supaya nanti tidak menjadi klaster-klaster baru semakin besar gitu Pak. Betul. Ya bersabarlah. Gitu. Saya sangat senang Pak ada 5 kategori istiqomah tadi Pak. Yang saya memang betul Pak ya. Kita ke kamar mandi memang ada doanya, tapi maknanya itu ini saya baru dapatkan luar biasa ini Pak. Kentut pun ada namanya. Selama itu kita istiqomah bersyukur Pak. Iya. Nah, jadi saya sebagai abdi negara, ya saya mengharapkan masyarakat ini istiqomah gitu loh. Ini pemerintah sudah berbuat yang terbaik untuk rakyatnya. Tapi tolonglah kita bersabar dulu. Nah, Bapak tadi Pak Ustadz tambahkan kita doakan Bapak kita supaya penyakitnya sembuh, ibu kita yang rumahnya rewat mudah-mudahan dapat rezeki, nanti bisa dapat rumah bagus. Itu kan pikiran-pikiran positif Pak yang memang harus kita bangun Pak. Ya, alhamdulillah. Pikiran positif itu perlu kita bangun. Nah, yang saya lihat ini memang ada, mohon maaf ya, provokator-provokator yang terus banding-bandingkan, wah ini nggak boleh pulang kampung, yang punya kampung, yang dari luar negeri malah dibebaskan. Nah ini kadang-kadang orang berpikirnya bias Pak. Ya, saya juga nggak bisa nyalahkan ya bagi masyarakat yang terlalu awam dengan kebijakan itu ya. Sebenarnya kebijakan itu memang tidak ada relevansinya Pak. Satu sisi kan negara ini sedang menurun Pak ya ekonominya karena COVID Pak. Banyak kita yang bermasalah, nggak bisa kerja dan sebagainya. Nah, bagaimana ekonomi ini tetap jalan Pak?
Ya dengan cara tadi Pak, membuka peluang-peluang baru, otomatis kita perlu tenaga asing yang ikut bantu di situ Pak. Nah ini mungkin apakah sosialisasinya yang kurang, atau memang warga ini juga kurang mengikuti perkembangan sosial media Pak ya, sehingga pikiran sempitnya seperti itu Pak. Seolah-olah pemerintah ini nggak adil. Ya, ini kan bahaya. Jadi memang ya kewajiban kita Pak lah. Sepanjang tadi Pak, saya selalu kalau memberikan santi haji dan sebagainya kepada masyarakat itu saya selalu katakan, tidak ada pemerintah dimanapun di dunia ini yang tidak mencintai rakyatnya. Jadi kalau pemerintah membuat kebijakan yang walaupun itu tidak mengenakan kita, tujuannya pasti baik. Ya, coba carilah hikmah di balik itu apa gitu tadi ya. Nah, kalau kita mampu mencari hikmahnya itu, tentu bersyukur Pak. Wah, saya bersyukur tidak pulang. Kalau saya pulang misalnya, kalau saya membawa carrier dari COVID, nanti keluarga saya di kampung ketularan. Di selama perjalanan ketularan. Atau mungkin saya sendiri yang ketularan gitu Pak, di jalan. Nanti saya akan menulari keluarga saya. Nah ini kan kita memang harus membangun pikiran-pikiran sehat ini Pak. Pikiran-pikiran positif ini agar ya kita tidak pengaruh dengan pikiran-pikiran yang negatif Pak. Yang akhirnya orang nekat gitu. Dianggap, wah ini pemerintah ini kok jolim sekali, larang ini dan sebagainya. Lupa bahwa pemerintah itu sebenarnya sayang supaya masyarakat ini tidak semakin besar yang terdampak COVID ini. Saya kira sementara itu Pak Min dan Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih Dr. Surya untuk paparannya ya. Mungkin ada yang lain ingin punya pandangan lain, silahkan, atau Pak Ustadz ingin ditunggu yang lain dulu, dari yang lain ditunggu. Oh, silahkan, yuk. Ini Ustadz Ferry. Bu Siska tuh kayaknya mau ngomong tuh dari Bu Siska, oke, monggo Bu Siska. Silakan. Ya, thank you Pak Mindi. Tadi saya saya sangat terinspirasi dari apa disampaikan sama Mas Ustadz tadi. Jadi kalau menurut saya ini Mas Ustadz ini kan berpikir terbalik ya. Kemarin kita waktu belajar materi yang lalu dengan Pak Dr. Wiryawan ini kan bagaimana kita bisa berpikir terbalik gitu. Nah, Mas Ustadz ini salah satunya menurut saya praktisi yang sangat berhasil di dalam menerapkan konsep seperti itu. Nah, ini kan butuh keyakinan, kekuatan, percaya diri yang luar biasa. Nah, di sini banyak anak-anak mahakarya juga, anak-anaknya Pak Ustadz juga. Saya rasa memang gimana ya Pak Mas Ustadz, supaya kita akan semakin yakin dan semakin seperti percaya diri lah di hadapan Tuhan gitu ya. Seperti tadi masalah beberapa hal yang bagi kita kok bisa sih tentu dijadiin kayak doa gitu, seperti itu tuh bisa menjadi ini inspiratif banget menurut saya, Mas Ustadz. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, saya menanggapi tadi yang Pak Mindi sampaikan itu, menurut saya teman-teman yang non pemerintah bukannya tidak mau ikut berkuar-kuar untuk mensupport pemerintah, tidak. Karena kemarin waktu saya ketemu Mas Ustadz juga di pelantikan Kadin DIY bersama Gusti Bangku itu, banyak sekali teman-teman pelaku bisnis, terutama industri pariwisata itu yang sangat-sangat terpuruk ya di Jogja. Dan mereka yang biasa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan, kemudian tiba-tiba harus stop sama sekali. Turis mancanegara maupun domestik itu juga stop, sehingga mereka harus mulai menjual aset-asetnya, sampai ada yang sudah mau menjual kantornya dan lain-lain. Saya rasa mungkin ini mereka sangat paham sebetulnya pemerintah itu care dengan ini, tapi di sisi lain mereka juga cukup tertekan juga karena selama berapa bulan ini ya, sudah 1 tahun lebih, itu mereka juga terhimpit dengan tekanan ekonomi yang seperti ini. Jadi menurut saya sebetulnya mereka juga sangat-sangat paham, tetapi untuk ikut menggencarkan semangat yang berapi-api mungkin belum bisa, mungkin karena di sisi lain pun mereka harus memikirkan kondisi dari dirinya dan juga perusahaannya. Itu saya itu. Terima kasih, Mbak Mindi, Mas Ustadz, Dr. Surya, thank you. Yuk, makasih ya, Bunda Siska. Yuk, ada lagi? Satu lagi yang mau berikan pandangannya? Ya, monggo. Saya menikmati loh dari Pak Surya tadi, menikmati sekali, betul itu, luar biasa, betul. Logika bapak anak itu luar biasa, benar itu. Bu Siska juga. Yuk, monggo, saya ikut denger ini. Ada lagi? Oh, ada yang Pak Suherman nih. Selamat malam, Pak Suherman. Malam, Pak Min.
Sehat selalu. Oh, Pak Suherman, apa kabar Pak Ustadz Suherman? Yusuf Mansur. Waduh, makin ini aja bulat aja nih kayak martabak terang bulan. Masalahnya dekat, sama-sama Tangerang. Kan katanya siapa yang bersyukur akan ditambah, kan begitu. Aku bersyukur ya ditambah lah. Aduh, mantap. Seru bener tadi begitu saya joinnya belakangan tiba-tiba munculnya ada bahasan tentang itu kentut segala, rame bener. Salah judul. Bu Siska, apa kabar? Oke. Yuk, ada Halo Pak Herman, sehat selalu. Ketua AMA Tangerang nih. Aduh. Salam kenal untuk semua Bapak Ibu sekalian. Tadi barusan dengar Pak Surya juga ya. Salam kenal Pak Surya. Oke. Mungkin akan menanggapi, melengkapi atau apa Pak Herman? Saya cuma ngeramein aja. Menanggapi itu pembicara kita makin bulat, seneng ngelihatnya. Tanggapannya sementara itu dulu. Iya, terlalu serius. Berat badan ngikutin umur kira-kira. Kelihatan paparannya hanya dari berdua, dari Bunda Siska dan Dr. Surya. Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz boleh dari view lain, pandangan lain, silakan. Iya, alhamdulillah ini tadi saya sedikit nambahin aja untuk membuat kita menjadi lebih liar gitu ya. Buat teman-teman yang pasti ngopi tiap hari, buat teman-teman yang pasti ngeteh tiap hari, buat teman-teman yang pasti makan tiap hari. Makan aja itu atau ngeteh saja atau ngopi lah ya, seperti sekarang kita punya tajuk dan ngopi beneran. Itu aja tuh bisa dijadikan sebagai jembatan, wasilah, jalan supaya doa kita dikabul. Ya Allah, terima kasih atas kopi yang ku minum. Jadikan minum kopiku ini adalah minumnya orang-orang yang bersyukur padamu. Jadikan minumnya aku ini juga adalah minumnya orang-orang beribadah kepadamu. Ya Allah, izinkan aku ngopi nanti di Masjidil Harammu. Misal begitu. Contoh gitu loh. Apapun itu loh. Jadikan aku bisa ngopi misalkan di India, di Eropa gitu. Gunakan betul itu. Jadi jangan sampai ada yang sia-sia gitu. Apapun itu. Saya pada satu masa teman-teman ini benar, saya bukan berarti ya kan saya lagi cerita ya, mudah-mudahan tidak dijadikan sebagai orang yang ria atau sombong gitu. Saya mau ngelewatin orang nih. Jadi saya mau jalan di depan ada orang. Saya berdoa loh. Ya Allah, nggak semua orang lewat orang lain itu sopan. Nggak semua orang ngelewatin orang lain itu jadi ibadah. Ya Allah, sebentar lagi aku akan ngelewati orang-orang itu. Dan kau akan melihat aku akan beribadah padamu. Bentuknya apa? Aku udah pikirin nih, senyum kepada mereka, memberi salam kepada mereka, menunjukkan kesantunan dan akhlak. Ya, nggak main lewat-lewat doang. Tapi saya minta bayaran kepada Allah. Ya Allah, jika lewatnya saya di depan mereka engkau terima sebagai ibadah, maka muliakanlah aku ya Allah. Wah gitu Pak. Habis itu saya lewat Pak. Assalamualaikum Mas, permisi maaf. Waalaikumsalam, mau kemana? Mau ke Kalideres. Ya hati-hati, padahal nggak kenal. Gitu loh. Maka bila kembali kepada tajuk kita, bagaimana memaknai Lebaran. Wah itu kan hari raya Pak. Hari gede Pak. Itulah hari di mana bisa jadi kayak kipas angin gitu ya. Kipas angin kita bayangin itu. Ini kipas angin kan dia muter kan. Nah ketika menerpa pada muka, nah di situ tuh kita berdoa kepada Tuhan. Nah hari raya itu bagaikan kipas angin sedang betul-betul di muka. Nah di situ bisa jadi orang yang belum berjodoh jadi berjodoh, yang belum punya anak jadi punya anak, yang miskin bisa jadi kaya, yang kemudian bermasalah di rizki bisa punya rizki yang banyak. Dia berdoa di hari yang mulia itu, ngelayanin orang jadi ibadah, nerima orang jadi ibadah, ngingetin orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas pakai dulu maskernya, tolong cuci tangan di depan, itu misalkan gitu, atau kita siapkan langsung di depan.
masker plus amplop. Wah, seneng itu orang. Jangan masker tok, Pak. Ada amplopnya gitu loh. Kalau panjenengan mau make, tak tambahin amplopnya. Wah, top itu. Gitu. Oh, itu luar biasa loh. Artinya segala sesuatu dimaknai menjadi ibadah dan amal soleh. Itu. Nah, ini juga terkait soal baik sangka ya memang. Ya, memang ini tidak terlepas juga dari pendidikan sih Pak Surya. Kalau saya lihat ya. Kita dari kecil mungkin barangkali belajarnya memang belajar ngiri. Kok cuman aku doang nyapu? Ada yang enggak. Kok cuman kakak yang diajak, aku enggak. Terus menerus sehingga ketika dewasa jadi begitu. Kok gue nggak boleh ngaji? Kok dia boleh? Kok gue dilarang ya? Kok dia enggak? Kok gue nggak boleh mudik ya? Oh, tenaga asing bisa masuk. Kenapa punya kemampuan membanding-bandingkan seperti itu? Saya lihat ini soal pendidikan. Saya alhamdulillah loh dibesarkan oleh orang tua yang mengajarkan kamu harus nerima, kamu nggak diajak. Kamu harus nerima, kamu nggak dapet. Bisa jadi Umi bukan karena ada alasan, bisa jadi tanpa alasan. Ya memang kamu nggak dapet aja. Kamu nggak bisa belajar untuk tidak dapet emang gitu. Jadi saya enjoy gitu loh. Enjoy gitu, nggak, alhamdulillah Pak Min nggak banding-bandingin gitu loh. Iya. Nah terus tadi sempat ngebanding-bandingin, dulu katanya nggak berapa gemuk, sekarang gemuk. Dulu nggak bulat, sekarang bulat. Saya kan ngimbangin Bu Siska juga. Satu organisasi sekarang, satu lembaga. Aduh, iya. Ustadz tadi saya setuju secara umum global itu kan faktor pendidikan. Tapi di dalam pendidikan itu kan sebetulnya banyak sub-subnya, daripada pemahaman atas di pendidikan tersebut. Ya. Nah, kira faktor di mana sih yang pendidikan apa yang kurangnya tuh kira-kira gitulah. Pendidikan yang kita bisa bikin jadi benchmark itu ya saat ini Korea, Jepang gitu loh. Dari anak kecil aja udah nggak niat iseng, dari anak kecil aja udah niat rapi gitu loh. Itu yang kita nggak punya karena kita ini apalagi sekarang ini anak sekarang kehabisan kisah-kisah. Dulu ketika Pak Ferry masih kecil, Bu Siska masih kecil, Pak Surya masih kecil, kita sering didongengi loh. Dari mulai rumah ke pasar ke rumah itu bisa jadi banyak insight. Ketika dibeca sama kakek kita, betul nggak? Dibajai sama ayah kita menuju misalkan dari Kampung Sawah Jembatan 5 menuju ke Roxy naik bajai. Itu cuman segitu doang, tapi ceritanya menguatkan kita karena cerita tentang dia. Nah kita tuh sekarang kebanyakan konten, Pak. Iya, kita lupa belajar kehidupan gitu loh. Lupa belajar tentang perilaku, tata krama, bagaimana menghadapi orang, berdampingan dengan orang, dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana misalkan gini ya. Tadi menarik ketika Bu Siska bilang, ya kondisi memang seperti ini, kita mesti maklumin, dan betul itu. Nah, ini ada yang menarik nih. Ada satu cerita dengan izin Allah, ini cerita. Wirda main ke salah satu rumah orang miskin. Maaf, bukan berarti menyebut itu lalu kita nyetempel, tidak. Tapi ini ingin menggambarkan bahwa it's human story. Jadi datang ke rumah orang yang susah, orang yang nggak punya, orang miskin. Ngelihat yang datang adalah seorang putrinya Yusuf Mansur. Ya, yang dikenal dermawan, dikenal orang kaya, dikenal suka bagi duit, gembira nih orang kampung. Tanpa si orang kampung yang miskin ini tahu bahwa Wirda lagi dapat nasihat dari saya ayahnya. Saya bilang sama Wirda, Kawir, kalau kamu mau bikin orang miskin jadi hebat, pegang tangannya, jadikan dia seperti kamu. Ajarkan yang kamu punya, karena duit kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan kemiskinan seseorang. Tapi ilmu, pengalaman, hikmah itu yang akan bisa merubah orang.
Satu kata saja dari seseorang kepada orang lain kalau kuat, itu bisa mengubah orang. Contohnya saya cerita sama Wirda. Papa dulu, Om Ruri, itu membela-belain dateng, cuman bilang begini doang. So, gue nih tahu lu nih bukan kayu yang disenderin sama masalah doyong. Lu nih beton. Udah, gue cuma mau bilang itu doang. Assalamualaikum. Tapi segitu doang, Pak. Bikin saya kayak Senseiya gitu loh. Wah gitu. Bikin jadi kayak Superman gitu. Bener juga nih, gue bukan kayu nih. Disenderin masalah gini doang doyong. Gue beton nih. Gitu. Nah Wirda datang. Begitu dia datang. Dan ini kita bisa pakai ya sebagai sebuah gerakan. Kita pakai nanti sebagai sebuah gerakan. Misalkan tadi Pak Soeherman kan dari AMA. AMA tuh Asosiasi Mansur. AMA. Asosiasi Mansur. Buset dah. Rusak nih. Kata Pak Herman, rusak nih organisasi gue. Ntar saya mau protes yang tadi Ustadz ngomong tuh soal orang Jepang gak iseng. Tapi lanjut dulu Ustadz, lanjut dulu. Kalau ini orang Betawi Pak, humornya. Nah si orang miskin ini, ketika Wirda datang, ekspektasi dia adalah Wirda datang membawa bantuan. Ada Kak Wirda, wah anaknya Ustadz Yusuf, tahu aja kita lagi susah gitu. Di luar dugaan mereka Pak, Wirda nanya begini. Ada makanan apa di dapur? Ada barang apa di dapur? Dan yang begini-gini, kami di Universitas Mahakarya Asia kita jadikan sebagai kurikulum. Konten dari bagian kurikulum. Ditanya begitu, orang miskin ini kaget. Ada apa ya? Paling telur gitu. Terus apa lagi? Ya beras, minyak, ya gitu-gitu dah. Ya gitu-gitu tuh boleh nggak saya lihat kata Wirda? Ya boleh. Emang mau ditambahin gitu. Kata si orang miskin nih. Emang mau ditambahin? Ya udah mana lihat dulu. Dilihatlah ternyata memang itu telur buat bertahan hidup nih. Beras buat bertahan hidup, minyak buat bertahan hidup, dan makanan lain buat bertahan hidup. Nah, Wirda mengajar orang miskin ini dengan izin Allah. Mengajar orang yang nggak punya ini dengan izin Allah. Kata Wirda apa? Mana handphonenya ibu mana? Bingung nih orang miskin ini. Ini apaan lagi gitu. Tadi nanya masih ada AP di dapur, masih punya AP di rumah. Sekarang nanya lagi handphonenya mana. Dikasih tuh handphonenya. Oh, ini ada WA-nya, izin ya Bu ya. Sama si Wirda di klik nih si telur, plak gitu Pak Soeherman, di foto, plak gitu. Kemudian sama Wirda ditanya, bisa bikin telur balado nggak? Kata si orang miskin ini, bisa. Oke, nih sini lihat nih. Lihat. Klik kan, klang, begitu klik dijadiin status tuh si Wirda. Diajarin cara bikin status. Di grup yang mau telur balado lu japri gue ya, gitu. Tahu nggak Pak Soeherman? Dalam 1 bulan orang itu menerima 3.000 bungkus pesanan orang. Yang tadinya untuk bertahan hidup, ya. Kemudian berubah gitu loh. Si orang miskin juga kaget. Hanya dalam waktu respon orang kan luar biasa Pak. Ketika tahu nih, klik, gue mau bikin telur balado, lu mau mesen nggak gitu? Orang pada, gue mesen dong. Berapa duit? Dong? Akhirnya ada yang bilang, weh, gue mau santunan buat 100 orang. Besoknya buat 200 orang. Dihitung-hitung, 3.000 loh dalam sebulan. Nah, makanya pelajaran-pelajaran apa yang disampaikan sama Ama Pak Min, teman-teman mentor, motivator, menurut saya itu yang harus memenuhi ruang di kehidupan TK, SD, SMP, SMA. Dan bahkan perguruan tinggi. Kenapa di pesantren misalkan begitu kaya dengan insight, begitu kaya dengan hikmah? Karena di pesantren itu konten kurikulum itu dengan leluasa kami di dunia pesantren dari dulu ya gitu Pak Ferry ya, karena kami 24 jam kita jadi bebas gitu loh. Mengajarkan tentang kehidupan, tentang kemudian kebaikan dan lain sebagainya. Ya ini sekedar tambahan barangkali ya. Demikian Pak Min. Oke, menarik sekali ya.
Ini ngomongin telur balado nih jadi pengen buka kedua nih. Iya salah. Gimana nggak gendut tuh Pak Herman? Kacau nih. Belum lagi nanti nimbrung. tentang telur ceplok. Pak Herman mau nimbrung tuh Pak Min. Ya. Tapi sebelum saya nimbrung, saya mau nyapa teman-teman lama dulu nih. Oh iya benar, ada siapa Pak Samsu Hadi. Surabaya ya. Halo Pak Samsu. Malam, Pak. Terus Malam. Pak Ida Bagus nih, Malang nih kalau nggak salah nih ya. Malang. Terus ada ini sahabat di ini nih, Ramani Meta Dewi. Ya. Malam. Tadi siapa lagi ya? Yang lainnya salam kenal dari saya. Tadi Pak itu UYM nih ya, Pak Ustadz kan bilang kalau waktu Pak Men singgung soal pendidikan ya, terus dia bilang orang Jepang tuh coba nggak iseng, belum tentu. Ada buktinya orang Jepang iseng nih. Gimana tuh? Ya. Saya kasih lihat buktinya orang Jepang iseng nih. Asik. Tuh, udah kelihatan belum? Belum keluar. Belum. Keluar. Nah itu isengnya. Nah isengnya ini bagian daripada iseng nih. Belum, masih gelap. Ini orang Jepang yang iseng nih. Oh ini ya, iya benar-benar 12 inovasi unik. Apa ini. Nggak iseng dia coba? Iya ya. Di dapur dia udah tempel di mata buat tetesin obat mata. Iya. Terus saking isengnya tuh makan mie supaya nggak muncrat-muncrat ke baju. Dia pakai apa tuh shower cap ya? Iya, benar-benar. Terus lagi nih si Jepang lagi tuh. Iya dijagain lehernya ya. Leher dijagain bisa sambil tidur karena apa? Kerjanya keras, mikirnya keras malam-malam gitu ya. Enggak cuma mikirnya mau buka kedua denger telur kayak Pak Min tadi. Iya benar. Tuh. Terus yang iseng lagi nih anak-anak supaya dia kalian ngepel. Kalian ngepel sama nyapu dah. Iya benar. Tuh, yang tadi nih buat biasa kan susah buat tetes mata ya. Iya, ini kan gara-gara orang iseng semua nih, ya. Tuh, terus biar nggak iseng gimana lagi nih supaya ketiduran, taruh diganjelin. Iya benar. Nah ngomong-ngomong soal, ini sih bercandaan kita aja nih, Ustaz. Iya. Orang-orang kita sebenarnya dibilang inovatifnya tinggi atau rendah sama tingginya dah. Cuma mungkin kaitannya tadi bahas tentang pendidikan, barangkali kita sama-sama nih semua yang di sekolahan, yang di asosiasi, yang di pesantren, kalau semuanya sama-sama kita ajak teman-teman, ajak murid-murid, mahasiswa, buat ngisi waktu yang kosong, isengnya itu iseng yang bermanfaat, yang buat diri sendiri atau orang-orang di sekitarnya, mungkin jadinya dipanggilnya bukan iseng lagi, tapi inovatif ya, UYM ya? Iya benar. Jadi isengnya inovatif betul. Jadi isengnya iseng yang bermanfaat, gitu kan? Nah, tinggal mungkin sekarang nih, saya sih berharap Ustadz Yusuf sering-sering lah ngajak-ngajak kita orang semua biar pada iseng, tapi isengnya terarah gitu ya. Kayak gini malam ini kan kasih inspirasi ke kita semua rame-rame, ya kan? Tadi begitu isengnya Amam jadi asosiasi mansyur gitu. Kan iseng-iseng yang begitu, iseng yang segar daripada mikirin soal Lebaran nggak pulang kampung. Barusan tadi saya sepedaan tuh sore, ketemu dengan pedagang yang jual snacks di pinggir di jalan ya, toko. Wah, yang lain-lain banyak tutup. Si
toko snack belum tutup. Tanya dia, kok Mas masih belum tutup? Ya. Terus Lebaran gimana, pulang kampung nggak? Kira-kira jawabannya apa? Waktu saya tanya pulang kampung apa enggak? Jawabannya, besok tutup, besok malam pulang kampung. Wah, keren. Boyolali. Nah, saya bilang, bagaimana caranya pulang kampung besok begitu yakin? Yakin besok pulang kampung? Yakin katanya. Ini malam terakhir. Tutup malam ini, besok rapi-rapi, udah nggak, toko udah tutup, saya pulang kampung. Katanya. Caranya gimana? Saya bilang bukannya ditutup. Jawabannya sangat yakin. Ini Pak Ferry tadi asik-asik nih, manggut-manggut nih. Kayaknya udah tahu jawabannya. Pak Ferry ya, salah Pak Ferry. Ya. Jadi si Mas yang penjaga toko snack bilang apa? Mana mungkin ribuan atau puluhan ribu orang yang mau mudik bisa dicegat katanya sama yang jaga sama polisi. Wah, iya. Ini saya bilang ya. Jadi pemikirannya adalah bukan soal kenapa dilarang pulang kampung, tapi begitu limpahnya pemikiran dia. Iya. Gimana lolosnya gitu ya? Iya. Pemikirannya adalah pasti bisa lolos, itu caranya. Nah, ini tadi jadi menarik kan? Gimana pembahasan kita tentang Lebaran tadi Ustadz ngomong ya, kalau mau Lebaran mesti pulang kampung atau tidak kan, jadi ada dimensi lain gitu. Ya. Nah, tapi saudara-saudara kita rupanya sebagian besar punya pemikirannya berbeda gitu ya. Bukan soal ibadah, bukan soal istiqomahnya gitu. Iya. Ada lagi. Saya dapetin, ya ini bicara dari aspek pemikiran sebagai marketer ya, sebagai trainer. Saya lihat ini ada sisi lain dari saudara-saudara kita, masyarakat, sebagian masyarakat, ya, melihat ini adanya satu keasikan tersendiri kalau bisa mengakali satu sisi. Iya, paham. Satu keasikan untuk mencari loophole. Tadi Pak Herman katakan kalau pemerintah kita itu artinya sayang, saya setuju gitu. Tapi yang menarik, sebagian masyarakat melihat ini adalah sesuatu yang bisa dikalahkan, tanda kutip ya, sesuatu yang menarik untuk diakali. Gitu. Nah ini kalau lihat dari sana, ini fakta di lapangan menjadi menarik nih. Bagaimana kita menyikapinya gitu. Iya. Sementara mayoritas was-was dengan wabah pandemi yang belum bisa diatasi, tapi ada sebagian lagi masih teman-teman kita ini yang nggak begitu care tentang wabahnya, tapi dilihat adanya suatu keasikan atau jadi Bang Jago mungkin ya, kalau bisa lolos gitu. Oke. Silakan. Oke. Jadi ada satu pemikiran ya, bahwa ada satu celah gue tuh punya akal dan bisa ngakalin lah, pemerintah bisa lolos gitu ya. Tapi cerita Pak Herman tadi tuh ketika ditanya mau Boyolali gitu ya, saya pikirannya tuh bahasa Jawa, Boyolali, gimana lupa itu lali, lupa pulang gitu loh. Lali jadinya ya. Iya, Boyolali, Boyolali. Jadi gimana lupa gitu ya. Oke, itu dimensi sendiri. Nambah dikit Pak Min boleh? Oh, monggo Pak Fer, dari tadi. Iya. Saya nyambung dikit dari Pak Herman. Terus terang memang dari tadi kan kita sudah dapat penjelasan dari Ustadz Yusuf Mansur kan terkesima lah. Makin lama makin dalam. Jadi wajar kalau makin lama juga makin lebar ya Ustadz. Iya.
Makanya sampai tadi dibilang Ama Asosiasi Mansur, saya tambahin dikit lah, Asosiasi Mansur aja. Pas gitu kan. Nah, yang dikatakan Pak Herman itu memang realitas lapangan. Orang kita pemikirannya berbeda dengan apa yang ada di pikiran. Kalau kita bicara juga tadi Ustadz menyinggungkan masalah tingkat pendidikan ya Ustadz ya. Ya. Dan memang kalau misalnya ada istilah kita tuh berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, ini juga salah satu perlombaan yang dianggap sebuah perlombaan bagi orang-orang, dalam tanda kutip tadi kan kalau bisa sampai mengakali, bisa tembus untuk bisa mudik lah kan gitu. Nah, nggak jauh bicara soal mudik, masalah kesadaran bahwa memang COVID ini penyakit saja, itu sampai sekarang masih banyak yang menyaksikan. Betul ya Pak Herman ya? Di lapangan kan seperti itu ya. Nah, makanya saya ingin tanya juga dengan Ustadz gitu. Tapi maaf ya kalau ini mungkin agak tajam atau agak nyerempet dikit gitu. Bayangkan fenomena dengan pada saat misalnya ngumpulkan massa Ustadz, ya kan? Untuk demo ini itu cepet banget ininya masuk gitu loh ideologinya. Tapi kenapa kok masalah yang COVID ini susah ya menanamkan pemahaman ke masyarakat kita? Itu yang nggak tahu Ustadz ada pendapat apa. Terima kasih Pak. Iya, monggo. Nah, ini yang jawab Pak Ustadz ini Mangga. Iya, langsung kita todong ini. Asosiasi Mansur aja. Asosiasi Mahakarya. Nanti Pak Herman. Saya sekalian ini sebagai penutup ya, karena saya izin beralih nanti ke online yang lain. Jadi ini menarik Pak, bahwa sebagai seorang yang kepengen orang lain berubah, kita juga harus sabar. Kita juga harus tetap baik sangka. Kita juga harus tetap mendoakan. Ya ibarat anak dikasih tahu sekali nggak kena gitu Pak Surya, kasih tahu 2 kali. Kasih tahu 2 kali masih nggak kena, kasih tahu 3 kali. Dan nggak usah ada kita ngomong, ngegemesin ya, nggak pernah nurut ya. Jangan. Karena nanti itu jadi doa, masyarakat nggak akan pernah nurut gitu loh. Itu kalimat afirmasi juga dari kita. Masyarakat kita mah susah diatur lah. Kalau separuh negeri yang memang merasa udah taat lalu dia ngomongnya kayak begitu kan jadi doa nggak benar juga gitu loh. Kita sebagai guru misalkan sebagai yang ingin mencontohkan emang harus punya kesabaran tingkat tinggi juga. Tingkat dewa. Ya kita sabar dalam mencontohkan, sabar dalam mengajak, terus dia memakai afirmasi-afirmasi yang baik. Dan saya banyak sekali pengalaman di urusan beginian misal ya. Ini kenyataan ya. Masjid-masjid baik di kampung-kampung maupun perkotaan tidak sedikit dibangun justru oleh mereka yang dulunya jahat dan bertaubat. Banyak loh masjid-masjid atau tanah-tanah wakaf pesantren ya yang justru itu dibangun oleh mereka-mereka yang dulunya kelam dan kemudian malah akhirnya mereka bisa jadi lebih daripada kita-kita yang dari dulu nggak pernah berbuat macam-macam. Ada sesuatu yang menarik. Ada satu orang si X lah. Orang kampung tahu dia ini kacau nih anak. Tapi orang kampung manggilnya si Soleh. Jadi kalau dia datang, manggilnya tuh keren. Si Soleh datang gitu. Bukan si brengsek nih, si brengsek nih. Gitu enggak gitu loh. Si Soleh datang. Rupanya belasan tahun itu menjadi doa yang berwujud gitu. Nah, pemerintah juga nggak boleh ada keselnya sama rakyatnya. Sebagai rakyat yang merasa juga nggak boleh merasa juga. Kan nggak boleh juga kita merasa. Saya juga tadi kan memakai diksi dalam kerangka ngajar ya. Di aslinya kan kita nggak boleh. Saya mengajarkan untuk memakai diksi yang bagus. Misalkan untuk memanggil anak yatim ke panggung. Janganlah dipanggil anak yatim. Anak-anak yatim maju ya, yang miskin-miskin tolong maju. Kayaknya gimana gitu. Lebih baik kan anak-anak Ayah Yusuf yang hebat, calon-calon menteri sini maju, masuk. Mereka juga ngerti kok gue yang dipanggil gitu loh. Tanpa perlu disebut anak miskin, anak yatim kan gitu. Nah, diksi itu bisa kita rubah dari diri kita sendiri.
Baik Pak Min dan teman-teman, senang sekali Pak Suherman. Nanti kita WA-an lagi, maafin saya nih belum silaturahim. Siap. Semua Pak Min jadi wasilah saya kenal dengan yang baru-baru. Salam hormat. Saya minta didoain mudah-mudahan segera six pack. Asik. Ego udah turun tahu, tanya Bu Siska. Ya gitu. Doa Pak Ustadz. Kita udah turun kan, 3 menit langsung kita closing. Baik. Ya udah doanya khusus buat beda supaya six pack. Bukan six Ayo pack. kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Six pack. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau terus ajarin kami. Engkau terus berikan ilmu untuk kami dan beri kesempatan ladang amal, ladang ngajak kebaikan, ladang menjadi pemimpin pionir kebaikan, dan Engkau bimbing kami menjadi orang-orang yang manfaat. Ya Allah, berikan keberkahan hidup buat Pak Min dan semua keluarga besar saya hari ini ikut Zoom maupun yang mendengar tayangan ini di kemudian harinya. Ampuni kami, rahmati kami, lindungi kami. Dan ya Allah beneran minta supaya bisa six pack. Amin. Amin. Supaya Pak Suherman nggak bisa ngeladekin saya lagi. Amin. Oke. Kami berdoa dalam keadaan gembira kepada-Mu ya Allah. Kami berdoa dalam keadaan senang menandakan kami mudah-mudahan masih hidup dengan penuh syukur. Terima kasih atas segala anugerah dari-Mu ya Allah. Dan maafin Pak Suherman yang udah membuli saya. Tapi jadi semangat supaya Yusuf Mansur betul-betul mau olahraga, mau kemudian makan yang benar. Makasihlah atas semua nikmat-Mu pada kami, orang lain malah sudah mendahului kami. Siapapun yang sudah mendahului kami, mudah-mudahan Kau ampuni dan Kau tempatkan di sisi-Mu yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Presiden. Ya. Saya close ya. Sampai ketemu. Yuk. Sampai ketemu lagi, Pak Min. Terima kasih Pak Min. Terima kasih Terima sama-sama. kasih Pak Bu Min, Siska. Pak Ferry, Pak Yuk, Pak Suherman. Surya, Pak Samsul Iya. Hadi. Sampai ketemu. Ya. Saya close ya. Samsul, Pak Surya. Ya, terima kasih. Sampai Bu. ketemu lagi. Anak semuanya, selamat malam ya anak-anak. Terima kasih sudah join. Pak Handi juga. Yuk, silakan. Oke, makasih banyak.